Terima kasih buat hadirat-Mu. Kami mau dengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Supaya tidak ada satu benih pun yang dicuri oleh si jahat. Supaya tidak ada satu benih pun yang mati begitu saja sebelum berakar, bertumbuh. Tetapi semua berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami, disiapkan hidup kami. Kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Sebelum kita sama-sama dengarkan firman Tuhan, kasih salam kanan kirinya, katakan tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Kasih salam kanan kiri. Kalau saudara bersebelahan, suami dan istri, bapak, anak, ibu, anak, ya, salam. Katakan tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Terjadi atasku dan terjadi atasku. Yang setuju boleh katakan amin. Hari ini kita sama-sama akan dengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini adalah keindahan Allah, God's beauty. Sama-sama kita buka Alkitab kita dari Yesaya pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Yesaya pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Pasal ini menceritakan tentang keindahan Allah dalam hidup kita. Kita sama-sama baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Yesaya pasal 12. Yang setuju boleh katakan amin. Sama-sama kita baca perikopnya, nyanyian syukur atas keselamatan. 2, 3, ya. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, dan aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan makmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, mansyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya ajaib. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Katakan amin. Hari ini sama-sama kita akan belajar tentang keindahan Allah dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu hari-hari ini keadaan sulit sedang terjadi, dimulai dari, kalau Indonesia, puncaknya dimulai dari awal April sampai dengan hari ini. Tetapi sebenarnya masalah itu sudah mulai memiliki tanda sejak masuk tahun 2020. Nah, banyak orang memiliki pandangan tersendiri tentang pandemi COVID-19. Tetapi saya ingin mengajak setiap kita bahwa segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini yang kita alami itu tidak luput dari rancangan atau tangan Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak ciptakan kita untuk dibinasakan. Enggak ada. So jangan percaya tentang pengertian itu. Allah desain kita, ciptakan kita. Dia bentuk kita serupa segambar dengan Dia. Kita ciptaan yang mulia dan ajaib, firman Tuhan katakan. Dia tidak serta-merta
punya tujuan pada waktu kita punya kesalahan untuk membinasakan kita. Enggak. Pada waktu kita datang sama dia dan berbalik, dia buat kita yang luar biasa. Nah, persoalannya memang banyak pandangan tentang COVID-19 ini. Saya nggak mau bahas tentang itu, tapi saya ingin mengajak kita dari sudut pandang apa yang Alkitab katakan. Bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, itu semuanya dalam kontrol Tuhan. Firman Tuhan berkata, satu helai rambutmu jatuh, itu harus seizin Tuhan. Artinya, kalaupun kita mengalami hal yang sulit, kalau nyawa kita tidak hilang, kata Tuhan, itu nggak akan pernah hilang. Kalau nyawa kita tetap ada, itu akan tetap ada. Walaupun kita mengalami hal yang sulit, artinya kontrol Tuhan atas setiap hidup orang percaya itu pasti, ya sampai selama-lamanya. Yang setuju boleh katakan amin. Nah, hari ini mari kita sama-sama perhatikan ayat demi ayat. Dari ayat ini 6 ayat ini Roh Kudus berbicara tentang 3 hal, beberapa prinsip yang perlu kita mengerti. Yang pertama, ucapan syukur di tengah badai. Kalau saudara perhatikan perikopnya ini, nyanyian syukur atas keselamatan, ditulis oleh Yesaya bin Amos pada waktu bangsa Israel berada dalam sebuah pembuangan. Dan pembuangan itu tidak terjadi begitu saja. Itu sudah sekian tahun dinubuatkan dan terjadi pada masa Yesaya menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi nabi pada waktu itu. Dan pasal ini merupakan nyanyian syukur oleh bangsa Israel sampai hari ini, bahwa hanya Allah Jehovah itu yang menjadi keselamatan buat mereka. Nah, saudaraku, mari kita tarik apa yang menjadi pengertian buat kita tentang keindahan Allah ini. Dengar baik. Mengucap syukur di tengah badai. Saudaraku, kalau kita baca beberapa kisah tentang para tokoh-tokoh di Alkitab, salah satunya adalah tentang Daniel. Saudara tahu kisah Daniel? Dia berada di bawah pembuangan mulai dari zaman Nebukadnezar sampai Darius. Saudaraku, pada waktu dia di bawah kepemimpinan Darius, Allah izinkan dia harus masuk ke gua singa. Dan Alkitab mengatakan Darius itu suka kepada Daniel. Tetapi karena ketentuan, ketetapan yang diputuskan oleh raja, maka Daniel dikondisikan. Allah izinkan dia masuk dalam gua singa. Apa yang kita lihat dari cerita ini? Apakah Daniel bersungut-sungut? Enggak. Apakah Daniel marah dengan Allahnya? Enggak. Daniel enggak berkata, aku udah hidup kudus, aku sudah tidak, aku hidup jalan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Aku udah sembah dia. Bahkan Alkitab mencatat Daniel menghadap Allah 3 kali sehari, saudaraku. Tetapi karena ibadahnya justru dia harus masuk ke gua singa. Apakah dia bersungut-sungut? Tidak. Dia dengan senyum dia masuk ke gua singa. Dan pada waktu itu Allah tutup mulut singa. Dan beberapa waktu kemudian Darius datang dan memanggil-manggil nama Daniel. Daniel, hamba Allah yang maha tinggi, masih hidupkah engkau? Dan Alkitab mencatat Daniel masih hidup. Apalagi kisah yang kita bisa lihat dari beberapa tokoh di Alkitab. Sadrak, Mesakh, Abednego, kita tahu kisah ini. Pada waktu itu Nebukadnezar membangun sebuah patung yang besar. Dan semua orang yang berada di bawah penjajahannya itu harus sujud menyembah patung itu. Dan Alkitab mencatat hanya mereka bertiga saja yang tidak sujud menyembah. Dampaknya apa? Dibuang dalam dapur perapian yang dipanaskan sampai 7 kali, saudara. Bahkan orang yang mengangkat mereka masuk itu harus hangus terbakar. Saking panasnya. Tetapi ajaibnya mereka bertiga itu tidak terbakar. Apakah mereka marah? Tidak. Mari kita lihat apa yang menjadi pengucapan syukur mereka di tengah badai. Mereka berkata begini, sekalipun Allah yang kami sembah tidak menyelamatkan kami dari api, kami tetap tidak akan pernah menyembah patung yang dibuat oleh Tuhan Raja. Saudaraku, ini pengucapan syukur di tengah badai. Apalagi selama saya ingat bagaimana Abraham yang diberi 1 orang anak di usia tua. Alkitab berkata Sarah itu sudah menopause, dia sudah tidak haid lagi. Di usia tua dia diizinkan diberi 1 orang anak. Kenapa? Karena itu janji.
Allah berjanji Dia pasti menepati dalam setiap kehidupan kita. Saudara pegang itu. Nah, suatu ketika dalam Kejadian pasal 22, Allah mengatakan, korbankan anakmu. Abraham tidak neko-neko. Dia nggak tanya kenapa, apa alasan Tuhan. Dia hanya belajar taat. Dan ketika dia taat, dia meyakini suatu pengertian begini. Kalau Allah sudah janji, Dia nggak akan pernah ingkari. Kalau apa yang sudah dirancangkan Allah, manusia sehebat apapun, sekuat apapun, memiliki jabatan yang tinggi sekalipun, tidak akan pernah bisa menutup setiap rancangan Allah itu. Dan apa yang terjadi? Allah sendiri yang menggantikan korban, gantikan Ishak. Banyak hal. Siapa lagi, saudaraku? Saudara ingat tentang Ayub? Ayub dikatakan orang yang saleh. Apa itu saleh? Dia tekun ibadah. Dia nggak seperti kapal selam. Hari ini memang butuh Tuhan, gue mau ibadah. Kalau saya lagi nggak butuh Tuhan, ya udahlah. Stok masih ada nih, stok masih ada. Gimana kalau stok sudah habis? Ya waktunya Tuhan bekerja. Nah, ini Kristen kapal selam, saudaraku. Saya berdoa supaya tidak ada kita yang seperti itu. Yang setuju boleh katakan amin. Nah, Ayub dikatakan dia menjauhi kejahatan. Apalagi dia jujur. Dia jujur. Kalau saya bisa terjemahkan, dia ini seorang orang kaya. Dia punya ternak yang banyak. Tapi dia jujur di hadapan Tuhan. Dan Allah izinkan dia harus mengalami suatu persoalan yang berat. Kalau saya boleh simpulkan, ini tantangan yang luar biasa. Cukup sulit, saya boleh katakan sangat sulit untuk melewati apa yang seperti Ayub alami. Apa yang terjadi? Anaknya mati, kekayaannya habis. Cukup sampai di situ? Enggak. Dulu dia didatangin oleh sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Kenapa? Kaya. Kalau kamu kaya, kamu terkenal, banyak orang dekat padamu. Tapi Ayub, 3 sahabatnya pun ketika dia sedang mengalami itu, mencercanya. Bahkan istrinya berkata dalam Ayub pasal 2 ayat 9, kamu masih bertekun kepada Allahmu itu? Kutuki Allahmu dan matilah. Saya bayangkan istrinya pun berkata begitu. Tapi ayat yang ke-10, ini yang dikatakan Ayub sebagai pengucapan syukur di tengah badai. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Ini ada pakai tanda seru, saudaraku. Terus, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ayub berkata, Mas, kalau saya boleh terjemahkan dalam bahasa sehari-hari, masa kita mau yang baik-baik aja dari Allah? Yang buruk kita nggak mau? Bukankah manusia seperti itu, saudara? Bukankah manusia seperti itu? Maunya yang baik. Semuanya ada, nyaman. Rasanya nggak enak kalau ininya bersinggungan dengan keadaan sulit. Daging kita. Semuanya harus baik, terlindungi, tersedia. Saudaraku, sadarkah kita bahwa segala sesuatu yang baik, bahkan yang buruk pun, itu nggak lepas dari keinginan Allah atas hidup kita. Jangan pernah ingkari itu, bahwa segala sesuatu pada waktu kita memulai berjalan dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan perjalanan kita baik-baik saja. Alkitab tidak pernah mencatat Yesus berkata, kalau kau ikut aku jadi orang Kristen, kamu gak punya masalah. Nggak ada, saudaraku. Apa yang Yesus tawarkan ketika kamu terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salib. Saudara tahu tentang salib itu bicara tentang apa? Penderitaan. Bagi orang yang di luar sana itu salib memalukan. Tetapi bagi kita orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, salib itu berbicara tentang kemuliaan. Salib itu bicara tentang mahkota yang akan kita terima. Salib itu bicara tentang penghargaan Tuhan. Itu salib, saudara. Apalagi salib tentang tanggung jawab. Yesus berbicara tentang tanggung jawab. Apa yang perlu kita pertanggungjawabkan di sorga nanti? Apa yang kita perlu pertanggungjawabkan? Keselamatan kita. Alkitab bercatat, kerjakan keselamatanmu.
Dan tentunya ada tanggung jawab yang lain. Apa yang dikatakan Yesus lagi? Sangkal diri. Setelah kok banyak orang hidup melayani Tuhan, tapi masih pakai ada sesuatu yang dia pegang sehingga kebenaran itu masih menutupi. Kepentingan diri sendiri, merasa lebih tinggi, harus dihargai. Semua tentang aku, temanya tentang aku bukan dia. Kalau saudara pernah baca dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 25, saya ambil dari ayat yang ke-25, tapi perikopnya nanti tentang dikatakan Lazarus dan orang miskin, orang kaya dan orang miskin itu ya. Tetapi Abraham berkata, anak, lihatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Saudaraku, artinya segala sesuatu itu punya dampak. Kehidupan kita itu punya dampak. Nah, kalau kita diizinkan hari-hari ini ada dalam badai COVID-19 ini, lu mau tengking juga gak bakal bisa. Kalau Tuhan bilang gak berlalu, gak berlalu. Yesaya pasal 40 ayat 28 berkata, Allah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Artinya dengan kata lain apa? Dia udah tahu di Indonesia COVID-19 mulai dari akhir Maret sampai nanti nggak tahu kapan. Dia yang buat itu. Nikmatilah. Bagaimana cara menikmatinya? Pertama apa? Mengucap syukur. Mengucap syukur. Jangan sungut-sungut. Jangan sungut-sungut. Kita hanya bisa berdoa, Tuhan luputkan aku, sertai aku. Betul. Setuju. Setuju. Saudaraku, ini seperti apa yang pernah terjadi pada Paulus yang dia berkata begini, aku sudah sampai 3 kali menghardik penyakitku ini, tapi Tuhan nggak mau. Apa kata Tuhan pada waktu itu? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Dalam kelemahanku, dalam kelemahanmu kuasaku bekerja, kata Tuhan. Artinya apa? Di tengah-tengah keadaan sulit ini, kita akan melihat waktu kita berjalan dengan ketaatan bersama dengan Tuhan, kau akan melihat kedahsyatan Tuhan ada di situ. Itu sebabnya tema kita hari ini bicara tentang keindahan Allah. Keindahan Allah. Saya selalu berkata begini, tahun 2020 lebih baik dari tahun 2019. Saya selalu berkata begini, berdoa begini, bulan Mei lebih baik dari bulan April. Dan itu saya imani. Apakah itu kontra dengan ini? Bukan. Dengar baik, jangan pakai kacamatamu, pakai kacamata Tuhan. Nah, persoalannya begini. Waktu Tuhan kondisikan Stefanus, martir yang pertama, harus mati. Secara manusia itu nggak baik, tapi bagi Allah itu baik. Dia harus mati, dilempari pakai batu. Itu baik bagi Allah. Nah, secara manusia nggak baik. Nah, kita secara manusia dikondisikan buruk, itu nggak baik. Persoalan nggak baik. Tetapi yang perlu kita mengerti adalah begini. Jangan sampai persoalan itu karena pelanggaranmu. Alkitab mencatat ada 2 jenis masalah. Yang pertama ujian, yang kedua pencobaan. Ujian itu dari Tuhan, bukan karena kesalahan kita. Tapi pencobaan, masalah yang terjadi dalam hidup kita karena kesalahanmu. Kalau kamu mau diberkati Tuhan, saya udah katakan dari awal, kalau kita mau hidup kita ada dalam penyediaan Tuhan. Saudara renungkan, baca baik-baik dalam Mazmur 23. Di hadapan musuh Allah menyediakan. Amin. Allah menyediakan. Artinya apa? Kalau saya bisa terjemahkan, dalam posisi sulit ini pun, waktu kita jujur dalam keuangan di hadapan Tuhan, saudara nggak curi milik Tuhan, saudara berikan memang apa yang harus saudara berikan kepada Tuhan, lalu saudara ambil apa yang menjadi bagianmu sesuai dengan ketetapan Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara nggak akan pernah berkekurangan. Amin. Siapa yang katakan? Kalau kitab yang ngomong. Amin. Jadi mari kita mengucap syukur dalam badai.
kacamata Allah ini baik. Oh, ini COVID-19 ini baik. Untuk apa? Memurnikan. Untuk apa? Mendidik kita. Untuk apa? Mendewasakan kita. Doa saya hari-hari ini, kalau mujizat, kalau Tuhan mau itu dia pasti selesaikan. Setelah kalau sudah berdoa untuk kesembuhan saudara, lalu sepertinya Tuhan itu tidak jawab doa kita, jangan langsung marah, jangan langsung kecewa. Saya mau kasih tahu, masalahku, sakit penyakitku dalam hal apa saja. Mungkin sakit penyakit secara daging, mungkin sakit penyakit secara mental, mungkin sakit penyakit secara apa? Dompet lu. Itu Tuhan bisa selesaikan. Nggak perlu cari-cari mujizat. Nggak perlu tunggu tumpang tangan pendeta-pendeta yang selama ini mungkin tenar. Nggak perlu. Kalau Tuhan mau, dia bisa. Dia Allah, dia pencipta langit dan bumi. Apa yang perlu kita minta hari-hari ini? Roh hikmat dan wahyu. Supaya apa? Kita kenal dia dengan benar. Untuk apa? Mendewasakan kita. Kristennya nggak kanak-kanak. Yang melayani Tuhan di sini nggak kekanak-kanakan, tetapi kita berjalan terus semakin akurat, nggak kekanak-kanakan. Amin. Come on, mari jangan kekanak-kanakan. Orang Kristen kekanak-kanakan itu nggak layak masuk surga. Dia didik kita dari awal, dari bumi ini supaya kita layak berada di sana bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Itu dia. Saudaraku, mari kita mengucap syukur di tengah badai. Amin. Amin. Kasih tahu kanan kirinya, ucap syukur di tengah badai. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti, bukan setia sampai akhir hidupku. Saudaraku, salah satu faktor Allah banyak memfilter orang-orang yang masuk ke tanah perjanjian. Saudara tahu karena apa? Banyak orang yang mati di padang gurun karena bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Mengucap syukur. Yang setuju boleh katakan amin. Di balik pengucapan syukur itu, saudara akan melihat segala sesuatu keindahan tentangnya. Yang kedua dari ayat ini, kalau kita perhatikan, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Sampai yang berikutnya dikatakan, pada waktu itu kamu akan berkata,
Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Mansyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Yang kedua, dari ayat ini bicara tentang keindahan Tuhan. Saudaraku, kata keselamatan dari pasal ini merujuk kepada satu nama, Yesua. Yesua itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Artinya apa yang kedua? Bicara tentang keindahan Tuhan. Kalau saudara mau melihat dari kacamata Tuhan di tengah-tengah badai ini, dengar baik, jadikan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupanmu. Nggak ada lain. Karena kata keselamatan itu merujuk kepada Yesua, Yesus. Saudaraku, banyak orang beragama tetapi menjadikan agama itu Tuhan. Bukankah Yesus Tuhan atas segala sesuatu, termasuk agama? Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada lain. Tidak ada lain. Kalau saudara bicara tentang sorga, saudara mau masuk sorga, saudara harus dituntun oleh seseorang penghuni sorga yang tahu jalan menuju ke sana. Makanya Yesus berkata, aku jalan kebenaran. Mari jadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Bukan pada waktu lagi kita butuh. Waktu kamu lagi senang ya ingat Dia. Semua orang berdoa COVID-19 ini ya cukup sebentar aja lah. Tapi kenapa Tuhan perpanjang? Sepertinya panjang sekali kan? Panjang sekali. Itu menghabiskan bulan April dulu. Kemarin itu rasanya panjang sekali. Lama banget. Karena kita fokus pada masalahnya. Mari jadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Kamu yang lajang cari jodoh, ukurannya Yesus. Mungkin kamu berkata, nggak ada yang sesempurna Dia. Betul. Tapi apa yang Dia katakan, itu jadi acuanmu. Jangan asal tebang pilih. Ya, betul. Pernikahan bukan hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Pernikahan seumur hidup. Kalau sudah menikah, nggak ada istilah gigi mundur. Mobilmu punya gigi mundur, pernikahan nggak punya gigi mundur. Terserah pemerintah mau bilang ada surat cerai kah? Alkitab tidak pernah berkata perceraian. Nggak ada istilah perceraian. Saudaraku, jadikan Yesus dalam segala sesuatu. Dalam persoalan apa lagi? Ya, pengaturan keuangan, pengaturan waktu, memilih pekerjaan. Mari, referensinya adalah Kristus. Yesus, saudaraku. Ada satu lagu dikatakan, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything, semua, everything. Kebutuhan kita ada di dalam Dia. Everything I need. Sudah tahu latar belakang dari lagu ini? Ini berasal dari kisah satu keluarga yang berada di India yang terima Yesus. Sudah tahu di sana kekristenan tuh minoritas. Jadi kalau dalam sebuah desa yang tidak ada kekristenannya, lalu tiba-tiba mereka terima Yesus, mereka mengalami sama seperti Stefanus, martir. Dia diancam bagaimanapun dia nggak bergeming. Apa kebutuhan orang ketika maut sedang mengancam? Keselamatan tubuhnya. Siapa orang yang nggak mau selamat luput dari pedang? Siapa yang nggak mau selamat luput dari pistol? Tapi dia berkata dalam bahasa India yang sekarang disalin dalam bahasa Inggris lalu dibuat sebuah lagu. Lagunya begini. Christ is enough for me. Christ enough for me. Everything I need.
Yesus sudah cukup. Haleluya. Amin. Yesus sudah cukup. Berani nggak kita ngomong begitu? Amin. Ya, harus berani. Amin. Kalau mau jadi penghuni surga bersama dengan Dia, ya Yesus sudah cukup. Amin. Ya. Yang salah kaprahnya begini. Kalau saya ikut Yesus berarti nggak perlu bekerja dong. Doa aja di kamar. Sudah tahu apa yang dikatakan oleh Alkitab? Nggak kerja, nggak usah dikasih makan. Hai pemalas, belajar kepada semua. Baca Alkitab, Amsal pasal 6. Pemalas nggak ada yang dikasih makan. Artinya apa? Kalau dia Tuhan kasih tangan, disekolahkan orang tua sampai ya katakanlah minimal LSTA, SMA, SMU, apapun namanya itu, STM. Seperti saya SPK. Kalau kamu nggak kerja, ya jangan dikasih makan, kata Rasul Paulus. Kasih tahu kanan kiri, jangan malas. Ini saya copy perkataan seorang ahli medis di Singapura. Dia bilang apa, saudaraku? Malas, mati aja. Nggak ada obatnya, saudara. Malas tuh nggak ada obatnya. Obatnya cuma rajin. Haleluya. Amin. Jangan di tengah-tengah COVID-19 ini, wah, malas. Tepuk kanan kirinya begini. Jangan malas. Yang ketiga, saudaraku. Apa keindahan Tuhan dari ayat ini? Kalau kita perhatikan ayat 4, 5, dan 6, Yesaya menuliskan untuk menceritakan kedahsyatan Tuhan di tengah-tengah badai waktu itu, pembuangan. Amin. Nah, Tuhan mau hal yang sama untuk kita mengerti bahwa keindahan Tuhan yang kita akan bisa lihat pada waktu kapan? Perbuatan ajaibnya menjadi kesaksian hidup kita bagi banyak orang. Amin. Nah, kalau tadi kita sudah belajar mengucap syukur di tengah-tengah badai yang sulit, mengucap syukur. Sama-sama katakan mengucap syukur. Ucap syukur. Lalu kita belajar menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Temanya kita Yesus. Amin. Terserah saudara lagi sedang mengagumi siapa misalnya, pemain sepak bola kah? Pemain siapakah? CR7 kah katanya tadi sebelah. Pemain drum yang di sebelah ini. Sampai rambutnya dibikin CR7 padahal tinggi badannya nggak seperti CR7. Dan kadang-kadang kan penampilan kita buat-buat kan begitu kan. Saya dulu waktu kecil itu suka nonton Day A Team. Kalau dulu MNC dulu RCTI itu punya film seri barat namanya Day A Team. Itu kalau saudara tahu itu kan ada beberapa orang, ada yang hitam. Yang hitam itu yang banyak kalung dan cincin-cincinnya. Itu saya bilang sama mama, saya bilang, saya mau kayak gini, saya mau. Jadi di tangan saya cincin semua saudara. Kadang-kadang kita seperti gitu. Ya kan? Sudah tahu kebenaran juga sama kayak gitu. Saya kasih tahu ini memalukan. Jadikan Yesus. Amin. Terserah kiblat kita, cara berpikir dari siapa. Karena kamu belajar di mana, sama siapa, belajar di mana, terserah. Tapi Yesus harus jadi pusat kehidupan kita. Amin. Belajar dalam segala hal. Dalam hubungan rumah tangga, memilih jodoh, memilih kampus, memilih pekerjaan, berbagi kepada siapapun. Belajar Yesus menjadi pusat kehidupan kita. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 menjadi jawaban kepada kita. Apa yang dikatakan oleh Alkitab? Barang siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya, cara Yesus hidup harus kita tiru di zaman ini. Nah, setelah kita ngerti itu, saya yakin dan percaya kita semakin melihat keindahan Tuhan. Amin. Saya nggak melihat COVID ini bicara tentang hal yang buruk lagi, tetapi ada hal-hal keindahan dari Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengalami ini, yang Tuhan mau adalah kita menceritakan perbuatan ajaibnya kepada banyak orang. Supaya apa? Semua orang memuji-muji nama Dia. Mengapa kita dikondisikan sulit? Sekali lagi, supaya kita dewasa. Kenapa kita dikondisikan sulit? Sekali lagi, supaya kita mengalami Dia. Amin. Orang Kristen kalau nggak ngalami Kristus, percuma jadi Kristen.
Karena kekristenan bicara tentang hubungan. Kekristenan bicara tentang pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kekristenan butuh pengetahuan. Tapi pengetahuanmu tidak akan pernah membawamu masuk dalam pengalaman bersama dengan Tuhan. Gak akan pernah. Setinggi apapun pengetahuanmu tentang Yesus. Karena kekristenan belajar kepada Yesus, bukan belajar tentang Yesus. Amin. Belajar tentang Yesus itu teologi ya saudaraku. Saudara bisa masuk sekolah belajar kepada ahli teolog manapun. Tapi bicara tentang kekristenan, ini pengalaman hidup. Waktu kamu mengalami pahit, kamu mengucap syukur. Mengalami itu, kamu mengucap syukur. Semuanya dimulai dari pengucapan syukur. Ayub berkata, jangan yang baiknya aja terima dari Tuhan, yang buruk pun juga diterima. Nah, waktu kita mengalami ini, maka kita akan mengalami yang namanya keindahan-keindahan dari Tuhan. Roma pasal 8 ayat 30 berkata, dan mereka yang ditentukannya dari semula. Saya percaya nama Roli Oktensilaban telah ditentukan Tuhan dari sejak semula. Dia tahu saya dilahirkan tanggal 17 Oktober 1980. Kalau saudara percaya itu yang setuju boleh katakan amin. Mereka juga dipanggilnya. Jadi saya dipanggil Tuhan. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Saudara tahu apa kata arti pembenaran ini? Mari saya berikan sebuah contoh. Dibenarkan Tuhan itu seperti apa? Saya pernah ke sebuah pelarikan emas. Beberapa pemanasan untuk memurnikan menjadi emas murni. Sampai yang terakhir harus ada pemanasan lebih dari 1000 derajat. Baru murni. Logam-logam yang lain dulu dihilangkan. Saudara tahu apa yang terakhir yang harus dipisahkan dari emas? Perak. Perak bicara tentang apa? Cinta uang. Kepeng. Epeng. Bahasa Sumba katanya mani di sebelah saya. Ya. Dimurnikan. Jadi COVID-19 ini hanya katalisator, alat di tangan Tuhan, alat picu di tangan Tuhan. Untuk apa? Memurnikan kita. Jadi kalau kita ditentukan dari sejak awal, kita dipanggilnya. Setiap orang punya latar belakang dipanggil Tuhan. Tidak ada yang langsung blast begitu aja. Semua punya latar belakang. Nah, karena kita dipanggilnya dalam sebuah latar belakang, kita juga dibenarkannya. Nah, dibenarkan artinya diproses sama dia. Dan diproses itu nggak enak. Kamu nggak bisa bilang begini, aku dididik dengan keluarga yang cuek, maka aku muncul jadi begini. Tapi aku mau melayani Tuhan. Persoalannya nggak bisa dengan sifat cuekmu itu. Itu persoalannya. Harus selaras dengan firman. Haleluya. Nah, kita dibenarkannya. Saya dulu dididik dengan cara-cara orang tua saya. Nah, saya berpikir itu sudah benar. Waktu saya masuk lebih dalam dibenarkan Tuhan, nggak bisa begitu. Makanya ikut Yesus sangkal diri. Oh, bukan aku, tapi Tuhan. Oh, bukan aku, tapi Tuhan. Sangkal diri. Dibenarkan enak? Enggak, saudaraku. Apa cara Allah membenarkan Abraham? Kalau saudara pelajari dari pasal yang ke-12 dari kitab Kejadian, dia disuruh keluar dari rumah bapaknya. Dia bukan orang miskin, saudaraku. Dia orang yang sudah ada bisa makan dan tidak akan kelaparan sampai akhir hidupnya. Tapi Alkitab berkata dia disuruh keluar. Dalam perjalanannya dia harus mengikuti part demi part bagian-bagian rencana Tuhan. Di tengah jalan dia sempat salah pilih, salah ngambil keputusan. Apa kesalahannya? Mengambil Hagar. Karena dia berpikir melalui Hagar dia akan punya keturunan. Salah ngambil keputusan. Apa yang terjadi? Tuhan diam selama beberapa waktu. Sampai akhirnya Tuhan berbicara. Stop sampai di situ? Enggak. Pasal 22 Alkitab berkata, serahkan anakmu korbankan. Itu pembenaran. Bapak mana yang dengan sadar mau anaknya dikorbankan? Kalau saudara bisa bayangkan secara visual tentang kejadian pasal 22 itu, Alkitab berkata, Abram pegang pisau, Ishak sudah ada di situ.
Dia hanya tinggal cucukkan pisau itu ke tubuhnya. Padahal di bawah Ishak tanya kepada bapaknya, "Bapak, semua sudah ada. Mana hewan untuk korban kepada Allah?" Apa jawaban Abraham? Allah sudah menyediakan. Amin. Dia dari bawah itu sudah sakit, tapi Tuhan proses dia. Itu sebabnya Alkitab berkata, dia layak untuk menerima sebuah penghormatan dari Bapa di sorga. Saudara tahu apa? Dia Bapa atas segala bangsa, atas orang percaya, atas orang beriman. Bagaimana dengan kita? Bagaimana denganmu? Di tengah-tengah COVID ini apa yang kita lakukan? Kalau kita sampai mengeluarkan hanya sungut-sungut, tidak berbagi, tidak menguatkan. Hei, saya mau kasih tahu, kamu gak ngerti keindahan Allah. Kamu gak paham tentang kekristenan itu sendiri. Kekristenan bukan tentang aku, tetapi tentang Dia. Kekristenan bukan tentang kita, GBI dan Pasar, tetapi tentang gereja Tuhan secara menyeluruh. Kalau kita mengucap syukur dan belajar menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita, saya mau kasih tahu, Tuhan akan bawa tarik kita untuk dibenarkan oleh Dia. Dan waktu itu dibenarkan itu, sakit. Selama ini kita berpegang dalam sebuah adat istiadat. Salah satu contohnya begini ya, adat istiadat. Kalau kita lahir dari suku tertentu yang mengkondisikan perempuan itu tidak layak untuk menjadi teman semeja sepemikiran, saya mau kasih tahu kepada kita, kamu belum mengerti tentang kekristenan. Karena di dalam Tuhan tidak ada perbedaan. Wanita itu, istri itu teman pewaris dari suaminya di dalam Tuhan. Betul, yang imam itu adalah suami. Jangan dibolak-balik, betul. Itu betul. Mari kita belajar untuk mau dimurnikan. Supaya apa? Ayat 4, ayat 5, ayat 6 itu digenapi. Apa? Melalui kita. Banyak orang berkata, iya ya. Ada Tuhan dalam dia. Kita bisa bersaksi, ini loh Tuhan. Ini loh Tuhan. Kita bisa ngomong, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, kesaksianmu mengkondisikan kau jadi saksi Tuhan, itu yang menyertaimu. Penyertaan Tuhan nyata sampai dengan akhir. Apa kunci disertai Tuhan? Cuma satu, yang Alkitab tulis. Saya nggak tahu yang lain ngomong apa. Yang Alkitab tulis, kalau kita mau disertai Tuhan, jadi saksi Yesus. Jadi saksi Yesus. Matius 28 ayat 20. Aku menyertaimu sampai pada akhir zaman. Kalau saudara mau disertai Tuhan, jadi saksi. Untuk jadi saksi, dibenarkannya dulu. Proses pembenaran dimulai dari apa? Mengucap syukur di tengah badai. Menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Nggak ada lain. Kalau kamu masih menyimpan film porno di handphonemu, kamu menghabiskan kuotamu hari-hari ini hanya dengan gengs pemain film porno atau apapun itu, hal-hal yang begitu, saya mau kasih tahu. Sungguh sangat menyedihkan hidupmu. Sangat menyedihkan. Mari belajar untuk diproses oleh Tuhan. Mari belajar untuk jalan dalam setiap proses-proses Tuhan. Apa yang dikatakan Rasul Paulus? Apa yang dulu ku anggap penting, mulia, waktu aku kenal Tuhan, ku anggap sampah. Wow. Saya banyak berubah dari peristiwa Paulus. Banyak berubah. Kalau kita mau bicara tentang kekristenan, salah satu teladan yang pertama Yesus, itu salah satu teladan yang Alkitab tuliskan. Ini bicara tentang Paulus. Paulus hebat pengetahuannya soal agamanya.
Bahkan dia gila, saudaraku. Dia minta surat persetujuan imam untuk membunuh sekte yang menurut dia sekte waktu itu yang baru. Apa? Kristen. Untuk dia bunuh semua. Tetapi di tengah jalan, Yesus datang sama dia. Kenapa? Dia nggak ngerti, hatinya sebenarnya tulus. Dia berpikir dia melakukan untuk Allah. Jangan sampai kamu beribadah, kamu melayani, kamu berpikir melakukannya untuk Allah, tapi gagal, tapi salah. Tengah jalan, Yesus berkata, Saulus, 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 mengapa engkau menganiaya aku? Dia sadar, yang lain teman-temannya dalam perjalanan nggak dengar, tidak lihat, nggak dengar. Mereka bingung. Tapi Saulus dengar suara itu. Dia berubah, dia bertobat. Lalu dia di bawah pembinaan. Setelah itu dia baru pergi memberitakan Injil. Langsung sempurna? Enggak. Dia diproses. Dia diproses. Izinkan Tuhan memproses hidupmu. Keadaan buruk sekalipun hari-hari ini, saya mau beritahu kepada kita, itu keindahan Tuhan. Waktu kamu hidup benar, kamu mengalami masalah, kamu tetap berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat masalah. Apa kata Tuhan beberapa waktu yang lalu buat kita? Masalahku adalah mujizatku. Amin. Ya, kalau kamu punya masalah, itu mujizat. Apa mujizat yang terbesar dalam hidup kita? Waktu kita masuk surga, keselamatan. Bagaimana supaya kita bisa selamat? Mengerjakan keselamatan itu. Waktu lepas waktu semakin dewasa. Semakin dewasa. Hai seluruh umat Tuhan, doaku buat kita semua supaya kita semakin dewasa. Kalau kamu datang pada Dia, mencari kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya akan Tuhan tambahkan. Semuanya. Saya berdoa supaya engkau menceritakan tentang Tuhan sesederhana apapun hidupmu. Ceritakan Tuhan. Saksikan Dia. Jangan malu. Alkitab berkata kalau kita malu menyaksikan tentang Dia, maka Dia pun malu menyaksikan kita, mengakui kita di depan Bapa dan malaikat-Nya. Jangan malu. Mungkin kita dikucilkan, mungkin kita diperkatakan buruk. Alkitab sudah ngomong, terima Yesus bukan dapat mobil. Terima Yesus nggak seperti dapat lotre. Terima Yesus itu pikul salib. Amin. Pikul salib. Saya berdoa kita didewasakan. Semakin hari makin dewasa, makin dewasa. Yang suami-suami semakin dewasa. Ingat, suami-suami yang lebih dahulu berdoa. Istri, ingat, dukung suamimu. Kalau kamu mau lihat suamimu berubah, dimulai dari kamu. Hai para suami, kasihi istrimu. Kasihi. Hai anak-anak, tunduklah kepada orang tuamu. Hormati mereka. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Masa lalu Engkau
Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku dengan lembut katakan, kini aku berserah, ada rancanganmu bagiku, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagi kita semua. Kuasamu kuatkanku, dasarku kini aku berserah. Rasakan hadiratmu, rasakan hadiratmu. Yes Lord, Tuhan setia sampai akhir hidupku. Rasakan hadiratmu, rasakan Dia sedang menjamah hidupmu, rasakan Dia sedang memeluk hidupmu. Rasakan. Kurialah barang apa. Jamah kami itu, jamah kami, jamah anak-anakmu. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, dewasakan kami Tuhan, dewasakan kami Tuhan, dewasakan kami Tuhan, dewasakan kami. Dewasakan kami Tuhan, dewasakan kami. Jangan jadi Kristen yang cengeng, jangan jadi pelayan Tuhan yang cengeng. Jadi kuat, jadi kuat, jadi kuat. Jangan cengeng, jangan cengeng, jangan cengeng. Jadi kuat, jadi kuat, jadi kuat, jadi kuat. Hai para keluarga, hai para anak-anak Tuhan yang lajang, jadi kuat. Para suami, jadi kuat. Para istri, jadi kuat. Anak-anak Tuhan, biarlah mereka menjadi generasi yang kuat. Jadi kuat. Jadi kuat. Jadi kuat.
jadi kuat. Dosa menggerogoti pilar-pilar kekuatan bangunan rohanimu. Buang itu, tinggalkan itu. Yang masih suka nonton film porno, tinggalkan itu. Yang suka berbicara buruk, berkata-kata buruk, memaki, gosip, tinggalkan itu. Tinggalkan itu. Bahkan yang masih malas, bangun, bangun. Yes, Lord. Dia kenal siapa kita. Dia kenal siapa saya. Dia kenal hidupmu. Dia yang ciptakan hidupmu. Dia yang ciptakan kamu. Dia yang ciptakan kamu. Dia yang ciptakan kita. Dia buat semuanya indah. Terima kasih buat pembenaran-Mu, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Roma pasal 30 berkata, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Kalau saudara diproses Tuhan, saya diproses Tuhan, saudara dibenarkan Tuhan, berarti saudara berhak untuk dimuliakan Tuhan. Haleluya. 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 Sekali lagi angkat tanganmu, saudara. Oh, rialah baba baba barala 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 barala. Syakara barala 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 barala. Syakara barala. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku percaya pada rancangan-Mu bagiku. Panggilan-Mu sekali lagi. Kami sudah selesaikan ibadah kami itu. Anak-anakmu yang membawa persembahan,
ada transfer atau apapun itu bentuknya, berkati mereka. Amin. Berikan mereka benih untuk mereka makan. Berikan mereka benih untuk mereka tabur. Amin. Kami selesaikan ibadah kami. Angkat kedua tanganmu. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, demi nama Yesus Kristus Tuhan, yang percaya sama-sama katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.